ini kita sudah menyiapkan kekuatan apa untuk menghadapi kematian kita. Saat ini apakah cita-cita kita sudah terpenuhi? Saat ini apakah kita sudah memiliki tabungan untuk mengenali bahwa ternyata hidup itu bukan cuma sekedar hidup. Hidup bukan cuma sekedar melanjutkan pagi bangun sampai malam lagi, tapi hidup adalah bagaimana memiliki tabungan kebajikan. Banyak orang memiliki tabungan dalam hidup ini tapi tidak sempat menabung kebaikan, sehingga pada saat akhirnya waktunya tiba, dia baru sadar ternyata dia kaya dalam materi selama hidup di dunia, tapi dia miskin ketika memiliki tabungan kebajikan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan selanjutnya bukan hanya apa yang kita rasakan saat ini, tapi apa yang sudah kita berikan saat ini. Pikiran, ucapan, dan perbuatan apabila terlalu banyak jahatnya, wajar ya, namanya manusia tidak sempurna, manusia banyak kekurangan, manusia banyak loba, dosa, dan moha. Tetapi kalau kita tidak pernah menyadari kesalahan kita, kita tidak pernah melakukan pertobatan. Seperti malam ini kita melakukan pertobatan 88 Buddha. Ya, fase Pavo ada 88 Buddha kita sebutkan. Setiap namaskara Anda bayangkan itu adalah Buddha. Cuma kita berlutut aja ya. Kita bayangkan di sini banyak Buddha. Kita diberkati oleh para Buddha dan ada syair di belakangnya. Maka buku yang dipakai buku bahasa Indonesia biar pada ngerti. Syair di belakang adalah dengan ucapan benar, pikiran benar, dan perbuatan benar, selaras sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan diri sendiri melakukan atau menyuruh orang lain. Dengan ini semuanya saya pertobatkan. Ya, nah itu adalah pertobatan singkat yang setiap hari kita harus sadari. Kalau pertobatan panjang ada seperti Same Sui-chan, ada Yao Se Pao Chan. Nah, yang ini yang paling panjang, yaitu dari Kaisar Liang Uti meminta para biksu Pao Cheng untuk membuat satu syair pertobatan yang untuk satu cungkup dulu sebetulnya. Karena Kaisar adalah raja. Ketika satu kerajaan terkena bencana, satu kerajaan terkena masalah, satu kerajaan kemarau panjang atau tidak ada hujan, nah biasanya mereka akan melakukan pertobatan ya kayak di film-film ya. Jadi film-film itu adalah dari yang sesungguhnya, dan yang sesungguhnya itu ya seperti ini. Cuma tidak pernah di syuting upacara pertobatannya kayak apa ya. Nah, kita masuk ke bab kedua yaitu tentang keraguan. Apa sih yang disebut dengan ragu? Semua orang bisa tahu. Oh saya ragu nih, saya takut nih, saya tidak percaya nih, saya nggak yakin nih, itu namanya ragu ya. Tapi ragu-ragu itu ada yang kasar dan ada yang halus. Nah keraguan apa yang halus? Termasuk saya ragu apakah saya mampu melakukan kebaikan, itu pun keraguan. Dan keraguan adalah bentuk halangan daripada pelatihan diri. Ya, oke, kita bahas. Di bab 2 ini adalah bagaimana memutus keraguan, ya, memutus keraguan atau Tuan I ya namanya. I-nya adalah Hwai ya, meragu-ragu. Pada hari ini kita berada di Bodhi Mandala karena karma bersama. Jadi karma bukan ada karma sendiri aja, tapi ada karma bersama. Ketika kita masing-masing datang sini di rumah karma kita masing-masing. Ketika kita kumpul di sini, ini kita melakukan karma bersama, melakukan kebaikan, Songqing, Nianqing, Nianfo, Raofo, Chanhui, tobatan. Ini adalah karma bersama. Kekuatan satu orang di sini mungkin ada yang baik banget, jadi orang baik banget. Dia punya kekuatan. Seorang yang baik banget, ada cahayanya, ada auranya yang bagus, positif. Dia punya kekuatan. Terus ada orang yang jelek banget, mianya atau nasibnya selalu ya sial lah bahasanya gitu ya, atau terkena masalah, musibah. Nah, ketika kumpul di sini membacakan kekuatan dengan doa bersama-sama, ini auranya akan muter kan. Nah, sehingga yang tadi akan saling melengkapi, sehingga masalah-masalah yang akan datang mungkin bisa diringankan seperti itu. Itu namanya karma bersama yang didorong oleh kekuatan rame-rame.
Terjadi gempa misalnya saat ini sekarang tiba-tiba hancur, ini juga karma bersama. Kenapa kita bisa meninggal bersama-sama? Nah, kenapa kita naik pesawat kemudian meledak? Itu karma bersama. Bisa momennya bareng ya. Kita harus mendengarkan dengan pikiran yang manunggal, itu pikiran, ucapan dan perbuatan satu laras. Banyak orang tadi baca sutra, mulutnya baca, mata melihat, tapi pikirannya kue tiaw goreng, puyong hai gitu ya. Mungkin ada ke rumah, ke bantal guling, atau ke pabrik, ke anak, ke istri, ke tabungan, besok makan apa. Ini adalah pikiran yang tidak manunggal. Pikiran kita kemana-mana, haluan ya pikirannya. Maka dalam pandangan Buddhis, mau baca Amitabha Sutra dikatakan baca 1 nama Buddha sampai 10 kali nama Buddha, bisa langsung masuk Sifang Cile Sece. Oh gampang amat, cuma 10 kali aja. Udah gue berbuat jahat aja lah. Nanti hari terakhir mau meninggal 10 kali kita baca. Halo, gak segampang itu. 10 kali itu belakangnya tulisan izin puluhan. Hatinya tenang, tidak tergoyahkan, fokus, konsentrasi. Gimana mau izin puluhan tiap hari sin henluan mah ya. Pikiran kita kacau. Nah makanya kalau yang sudah biasa konsentrasi, fokus, 10 kali menyebut nama Buddha, no problem. Dia sebut nama Amitabha, dia langsung bisa lihat cahaya Amitabha. Mungkin Amitabha belum kelihatan. 2 kali baca Amitabha, Amitabha mulai kelihatan cahaya terang. Begitu 3 kali baru bisa melihat Amitabha, atau mungkin pas 10 kali. Jadi dengan kondisi izin puluhan ini baru bisa masuk sifat. Hukum sebab akibat berlaku dan beroperasi seperti bayangan yang mengikuti bentuk atau gemak yang mengikuti suara. Suara saya ada gemanya ya, gemak ini mengikuti. Nah, sebab akibat dalam Dhammapada juga dikatakan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kalau perbuatan baik seperti roda pedati yang mengikuti sapinya. Lalu perbuatan jahat seperti bayangan ya, mengikuti orangnya ya. Nah seperti itu. Dikatakan adanya prinsip itu tidak akan hilang sedikit pun. Bagaimanapun karma buruk makhluk hidup sungguh rumit. Nggak ada orang yang karmanya tidak rumit. Karma makhluk hidup itu banyak yang rumit. Kenapa banyak yang rumit? Kita lahir bukan 1 kali. Kalau lahir cuma 1 kali gampang hitungnya. Oh saya lahir di keluarga berada, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Setiap hari saya mengikuti orang tua saya, patuh, rajin. Pagi harus ke sekolah, belajar, pulang, istirahat, ngeles, sampai setiap hari. Dari kecil saya selalu baik, selalu jadi yang terbaik. Terus kenapa begitu udah dewasa saya menikah dengan orang yang tidak baik? Saya mengalami penyiksaan, saya mengalami sakit hati, saya mengalami kesulitan. Punya anak yang ngerongrong. Wah sampai dewasanya menderita. Padahal dari kecil saya baik banget loh. Logika di mana kecilnya baik, gedenya menderita? Kan nggak masuk logika. Nah itu karena kita berpikir hidup kita cuma 1 kali. Tapi ternyata hidup kita bukan cuma 1 kali. Kelahiran lampau kita masih punya utang piutang. Sebelumnya lagi, kelahiran lampaunya lagi dulu. Kita memang lupa dan kita tidak tahu apa yang pernah kita perbuat dan apa yang pernah kita lakukan. Utang piutang terus menerus terjadi. Ya. Kalau seumur hidup kita terus baik dan baik, no problem. Anda adalah pusa bodhisatwa. Kalau seumur hidup kita kayak pasang surut, nanti baik nanti jahat, nanti baik nanti jahat, ya normal namanya. Kalau seumur hidup kita jahat terus, berarti abnormal ya kan? Nggak normal kita seumur hidup kok jahat terus. Penjahat aja kadang-kadang masih memiliki sisi kebaikan. Betul? Nah itulah dibilang. Jadi prinsip ini tidak hilang. Sungguh rumit dengan campuran kebaikan dan kejahatan. Ya itu normal ya. Dikarenakan karma kita sungguh rumit, kita mendapatkan buah karma yang berbeda-beda. Seperti menjadi terhormat atau menjadi tidak terhormat, menjadi baik atau buruk, yang bervariasi dalam berbagai kemungkinan. Anak kembar aja punya karma yang gak sama. Memang dia punya karma yang sama, terlahir di satu ibu, barengan dalam satu zigot mungkin yang terbelah 2.
atau 2 indung. Kalau 2 indung sih nggak terlalu dekat ya, karena 2 indung telur. Kalau 1 indung telur bareng dibesarkan sampai dilahirkan bareng, kok karmanya nggak sama ya? Si Cici periang banget, atau Cici yang lahir duluan, yang adanya kok cembetut banget, yang satu mekar, yang satu layu, atau ada satu cowok satu cewek, ya kan? Nah, atau ya karmanya satu baik, yang satu tidak baik, yang satu punya pasangan yang setia, yang satu tidak setia. Anak kembar. Kembar ini hanya kondisi lahirnya bareng, tapi karmanya masing-masing. Karena perbedaannya luas itu, kita tidak mengerti tentang karma sendiri, maka kita menjadi bingung. Dan ketika bingung, keraguan itu muncul. Sebagian orang bertanya, mengapa ya seorang dengan penuh semangat yang menjalankan sila moralitas dengan baik, terus umurnya pendek? Ada yang penjagal, tiap hari jagal, jualan binatang, jualan makhluk ya, tapi umurnya panjang. Terus mengapa seorang pejabat yang jujur harusnya hidup dalam kemakmuran, malah pejabat yang jujur miskin? Terus ada juga pencuri yang serakah, harusnya dia hidupnya miskin, malah menikmati hidup yang berkelimpahan. Siapa yang tidak memiliki keraguan seperti itu? Katanya berbuat baik pasti mendapat kebaikan, berbuat jahat pasti menderita. Kok di dunia ini nggak adil banget? Ada yang koruptor malah hidupnya nyaman, udah ditangkap pun keluar masih kaya. Ada yang kerja sungguh-sungguh, maling ayam, nyolong ayam doang, atau dia mengamankan ayam kali sebenarnya. Ketahuan, ketangkap, digebukin, habis-habisan, penjaranya lebih lama daripada koruptor. Kok nggak adil banget, betul? Kenapa? Karena kejahatannya baru dilakukan atau kebaikannya baru dilakukan. Yang sebelum-belumnya nggak dihitung. Sebelum-belumnya kita nggak pernah tahu. Sekarang baru jadi orang baik, dulunya jahat terus. Sekarang baru jadi orang jahat, dulunya baik terus. Sekarang baru jadi penjaga, dulunya sing function, sing merawat binatang. Nah, makanya bisa terjadi seperti itu ya. Keraguan ini muncul dalam diri seseorang karena mereka gagal memahami bahwa buah karma ini adalah sebab daripada kehidupan lampau yang bisa diratkan sebagai benih yang ditanam di masa lalu. Kalau kita hidup saat ini doang, gak usah pusing. Kita bisa melihat blueprint kita waktu masih kecil bagaimana, gede gimana, bagaimana. Bisa diswan ming, bisa diramal. Tapi kita nggak bisa lihat di masa lalu perbuatan yang dulu. Ini yang nggak bisa diramal. Nah, kita nggak bisa tahu, kita sendiri nggak bisa swan. Kenapa? Karena kita hidup muter-muter terus dalam 6 alam samsara. Ya. Nah, seperti yang mudah dicerna, jika seseorang membaca dan melafalkan sutra lalu diremehkan atau dipermalukan oleh orang lain, karma buruk orang tersebut dari kehidupan lampau harusnya membawa penderitaan, tetapi karena pembacaan sutra dengan kekuatan kebaikan bisa dilenyapkan atau dikurangi. Ya. Jadi kekuatan pembacaan dari sutra enggak sembarangan. Karena sutra itu adalah kebaikan. Sutra adalah kebenaran. Sutra adalah khotbah Buddha. Buddha memberikan khotbah tujuannya untuk menolong semua makhluk dari alam penderita. Ketika semuanya mendengarkan sutra, dia tersentuh, dia mencerna dan dia menjalankan. Inilah yang menjadi penolong kita. Inilah yang menjadi pelindung kita. Ya. Makhluk hidup yang tidak memiliki keyakinan dan pemahaman serta mendalami terhadap satu sutra tidak masalah. Tidak ada masalah. Anda baca sutra ini nggak ngerti artinya, nggak masalah. Tetapi keraguan itu bisa muncul. Kenapa keraguan kita muncul? Karena kekotoran batin atau ming, tidak, ming terang. Kalau nggak terangnya gelap, batin kita gelap, pengertian kita gelap.
pengetahuan kita belum terbuka, mata kita tertutup, telinga kita masih tertutup, hati kita masih tertutup. Pintu hati kita sudah digedor-gedor, tapi kita belum terbuka atau belum membuka diri. Kenapa? Saya mah begini aja, udah cukup. Jangan banyak kan begitu. Ngapain sih kau Yara? Jadi orang baik aja, udah cukup. Nah, banyak hal yang kita rasa kita udah tahu, kita udah mengerti. Kita nggak tahu cara kerja karma itu kayak gimana. Kenapa ada orang langsung naik? Kenapa ada orang langsung turun? Karma ada yang menguatkan. Saat ini Anda datang. Begitu datang tadi lagi baca sutra. Ada satu sutra yang menyentuh hati Anda. Tek di titik itu. Anda pencerahan. Ting. Wah bener banget. Wah ya. Anda berubah. Besok-besok Anda tidak sama lagi dengan yang kemarin. Dengar saya ceramah misalnya. Atau dengar biku lain ceramah. Atau dengan penceramah dan maduta ceramah, ada satu nasihat atau satu khotbah yang tek, wah bener nih, mau masuk nih, Anda berubah. Saat ini Anda mendengar dengan sebelum mendengar udah berubah. Satu hal aja perubahan dalam diri kita jadi lebih sabar, kita lebih bisa menerima. Tadinya sedih, sekarang bisa jadi gembira. Kan ada lagunya, buat apa susah. Tapi kita pengen nyari susah. Benar. Tanpa disadari omongan kita nyakiti orang. Tanpa disadari kita membuat orang kecewa. Tanpa disadari kita banyak musuh. Banyak orang baik, tujuannya baik, tapi belum tentu diterima sebagai kebaikan. Ada orang jahat, tapi orang bilang itu bukan penjahat. Contoh Robin Hood. Dia nyolongin orang-orang kaya punya uang untuk dibagikan ke rakyat miskin. Di pihak orang kaya dia pencuri, ya jelas pencuri. Salah, ya salah secara hukum, melanggar. Tapi di mata rakyat jelata dia pahlawan, hero, insyung. Kenapa? Dia menolong banyak orang. Satu orang korban, 1000 orang dapat berkah. Tapi bukan berarti kita harus menjadi Robin Hood. Di agama Buddha jelas jahat ya jahat, baik ya baik. Jangan karena kamu ingin melakukan kebaikan lalu berbuat kejahatan. Salah. Jadi salah ya salah, benar ya benar ya. Nah, sebagian besar dari kita menikmati fenomena yang mencemarkan. Fenomena apa yang mencemarkan? Fenomena yang membuat kita menderita. Itu dia. Kalau kita makan terlalu banyak, kita bisa sakit. Kita bisa sakit perut. Kalau kita tidak makan, kita juga sakit, kelaparan, lemas, tenaga. Lalu pakaian kita sedikit, cumpang-camping, bermasalah. Pakaian kita banyak, agak kepake. Maunya shopping, belanja, yang pakai lemari. Ada baju yang baru sekali doang dipakai. Buat kondangan, sekali doang. Simpan di lemari sampai puluhan tahun. Sampai dari dulu badannya masih miau tiau, kayak kue tiau, sampai akhirnya kayak bakmi karet, melang gitu. Nah itu dibilangnya adalah pakaian banyak. Perhiasan, beli perhiasan tidak pernah dipakai, yang pakai lemari, ya kan? Nah kita ketika musim dingin kita nggak punya baju dingin, menderita. Saat musim panas bajunya ketebelan, tidak ada baju tipis. Nah ini adalah kondisi-kondisi permasalahan. Kita memakai pakaian yang nyaman atau tidak nyaman. Jika kita menganggap makanan dan pakaian membawa kebahagiaan, kalau kita anggap makan dan pakaian Anda bahagia, tapi kenapa yang tadi ada aja menderita? Makannya berlebihan, makanan basi. Misalnya hari ini Anda dapat makanan berlimpah banget, kulkasnya penuh, nggak ada tempat naruh. Rezeki kan dapat makanan banyak berlimpah kan, bawa pulang senang banget tuh. Atau ada yang ngasih makanan senang, tapi kulkas penuh. Akibatnya apa? Basi. Makanan saat dia matang bisa dimakan, menyehatkan. Kalau makanan sudah basi, sudah expired, sudah tidak bisa dimakan,
walaupun itu makanan akan membawa masalah. Nah, pakaian juga sama. Pakaian belinya waktu masih kurus, sayang nanti aja simpennya. Makin melalang kagak bisa kepake. Tapi kalau kita punya prinsip, udah gak kepake, udah buat anak kita atau buat orang lain dibagikan, nah itu Anda sudah melakukan kebaikan. Barusan dapat kabar lagi, berdana pakaian bekas buat korban bencana dibuang di tong sampah, numpuk. Donatur memberikan yang terbaik, tapi belum tentu diterima. Cuma karena perbedaan agama kemudian jadi masalah. Nilai kemanusiaan apakah hanya berada di agama yang sama? Dan pertanyaannya begitu. Namanya manusia, punya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, punya 2 tangan, 2 kaki, punya badan, punya otak. Kita tidak ada perbedaan. Hanya karena keyakinan kita berbeda, masa semuanya dianggap menjadi berbeda. Inilah kita harus menerima dan melihat bahwa karma adalah karma. Anda sudah melakukan kebaikan, ya sudah. Kebaikan Anda tidak diterima, bukan urusan kita. Tapi kalau kebaikan itu diterima, kita mendapat berkah yang double. Saat kita melepas, kita bahagia. Saat mereka menerima dan bermanfaat, tersalurkan. Kalau mereka tidak menerima, ya sudah, tapi kita sudah berbuat baik. Lebih jauh lagi bila kita menganggap keluarga, kerabat membawa kebahagiaan pada diri kita, maka kita harus menikmati kebersamaan bersama mereka selamanya, terus-menerus bernyanyi dan tertawa bersama mereka. Ini kita menganggap kerabat, sahabat, terus-terusan bisa bersama. Nyatanya enggak tuh. Ada perjalanan seceluko 10 persimpangan. Saat ada yang ke kanan, ada yang lurus. Suatu saat kita akan berpisah dengan saudara atau teman kita. Ada yang harus melanjutkan perjalanan sendirian, ada yang masih tinggal dari 8 orang, tinggal 2 orang. Atau kalau memang mereka bersahabat terus, ada 1 meninggal, lama-lama akhirnya kesepian. Ya, ini dia. Tidak selamanya. Ketika ketidakkekalan muncul, kebahagiaan kita musnah dalam waktu yang singkat. Saat ada yang sedang berduka, kita tidak bisa menerima kenyataannya dan kemudian kita menderita. Apa yang sebelumnya dan sekarang telah menghilang. Ketika orang yang kita cintai pergi, kita merasakan kesedihan dan patah hati yang luar biasa. Kita menyalahkan langit dan menginjak-injak bumi. Wah, ya kan? Kita teriak kepada langit dan kemudian injak-injak bumi. Hao tian kou ti, namanya. Hokam, bagaimana? Mereka yang tidak belajar hukum perubahan, mereka yang tidak mengenal hukum anitya atau anicca, kan menganggap semua itu baik-baik aja. Saat orang tua masih ada, kita cuekin, nggak diperhatikan, jarang diajak ngomong, jarang didengerin. Saat orang tua udah nggak ada, nangis-nangisan. Kenapa nangis-nangisan? Ternyata kita nggak ada dalam surat wasiat, nggak dapat warisan, nangis-nangisan. Ya wajar mah, masih hidup dicuekin. Udah gede ngapain yang mikirin Anda, kan begitu. Nah, ada loh keluarga kaya raya, anak-anaknya sibuk, 1 keluarga semua sibuk. Ujungnya warisannya jatuhnya ke siapa? Pembantu sama suster. Dia yang setia, termasuk sopir, yang setia nganterin, pembantu nemenin, ngajak ngobrol, ngajak ketawa. Kenapa? Di saat orang sudah tua, yang dibutuhkan bukan uang buat apa banyak? Anak kasih terus. Ya paling buat ke dokter, ke rumah sakit, bukan dia juga yang nikmatin. Saya butuh teman ngobrol, butuh ada teman curhat. Ya nggak? Begitu udah meninggal, baru pengen tahu. Aduh, mama saya dulu begini, sekarang bagaimana ya? Mama saya seperti apa ya? Ternyata orang lain bilang, mamamu hebat loh, dulu begini. Masa sih? Kadang-kadang seperti itu. Penyesalan selalu datang
belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, jadi ingat ya. Jadi daftar dulu sebelum menyesal. Demikian juga orang bilang, orang tua nih anak sewot banget lihat anaknya masih jomblo. Kok masih jomblo sih, belum punya pasangan? Kapan ditanyain mulu. Anaknya lama-lama kesel. Ya nggak? Kenapa? Di jalan hidup orang beda-beda. Ada yang bisa dapat pasangan, ada yang enggak. Terus kalau udah dapat pasangan, kalau belum dapat pasangan tanya, kapan punya pacar? Kok masih sendiri? Udah punya pasangan ditanya, kapan mau menikah? Kapan mau menikah? Udah menikah, kapan punya anak? Kapan punya anak? Udah punya anak, apa? Kapan punya cucu? Kapan punya cucu? Nggak ada habisnya. Terus kalau dibalikin, anaknya kesel, sewot, kapan meninggal? Oh, marah langsung kan? Ya, kita nggak bisa menjadi seperti itu. Anak ada jodohnya, itu jalan hidup dia. Kita nggak usah kepo-kepo. Tapi lucu ya, zaman Siti Nurbaya kan zaman dijodohin. Awet-awet tuh engkong sama emak, awet-awet. Zaman sekarang milih sendiri, anak punya milih sendiri. Enggak awet. Gimana milihnya ya? Jadi kadang-kadang bingung. Orang tua ngejodohin awet. Terus kalau kita milih sendiri enggak awet. Gimana ya? Jadi yang benar yang mana tuh? Udah yang benar jadi suhu aja aman. Nah, mengatakan lagi di sini. Ada yang hadir, ada yang hilang. Ketika orang yang kita cintai pergi, sedih dan patah hati. Ya. Tapi kita tidak mengetahui dari mana orang yang kita cintai datang dan kemana mereka akan pergi setelah meninggal. Kita cuma tahunya saat ini, kondisi ini. Dulunya siapa? Siapa orang yang Anda benci? Dulunya siapa? Sekarang menikah, besok bercerai, terus kemudian jadi musuh. Waktu mau menikah, dia orang yang kamu sayangi, kamu cintai. Begitu udah bercerai, jadi musuh. Kenapa? Ya berubah, tidak sama. Mungkin waktu pacaran nggak tahu, semuanya pakai make up, semuanya pakai topeng, baik banget. Karena kan orang kalau ada maunya putih yang kelihatan, benar. Lagi mau minta-minta, yang kelihatan sisi yang baik, sisi yang putih. Begitu udah dapat, baru ketahuan belangnya, ada hitam, ada putih. Nah begitu udah dapetin, baru ketahuan tonjokannya, hitam semua. Nah, itu logikanya. Saat orang meminta, dia akan jadi baik banget. Saat orang ditagih, dia jadi galak banget, begitu kan? Nah, kita mengucapkan selamat tinggal untuk apa yang tidak kekal. Yang kita lakukan hanyalah berduka saat menghadiri pemakaman orang yang kita sayangi dan orang kita cintai. Semua ini membawa penderitaan. Maka Buddha mengatakan ada 8 jenis penderitaan. Dibagi jadi 2, 4 penderitaan yang mutlak. Bisa terjadi oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang 4 lagi adalah kondisi. Karena kondisi. Yang 4 adalah lahir, tua, sakit, mati. Penderitaan. Kata siapa sih lahir kok menderita? Ya nggak ada orang yang lahir ketawa. Pernah lihat nggak? Hore, I'm coming to the world. Nggak ada. Nangis semuanya. Anak kelahiran sebagai manusia sudah jelas. Ini alam manusia ada di tengah. Ini alam dewa, surga. Ini alam bahagia. Ini alam manusia, bawah alam menderita. Jadi kita ini tengah-tengah. Ya pasti ada suka dan duka, ada dihina dan dipuji, ada kaya, ada miskin. Ya inilah kondisi kehidupan. Oke. Lalu manusia ini ada di tengah, tapi kelahiran adalah awal daripada kematian. Karena kita lahir, maka kita bisa meninggal. Begitu. Sakit, tua, meninggal, semua tahulah itu duka. Yang 4 lagi adalah berkumpul dengan yang dibenci. Wah, dia lagi, ketemunya dia lagi. Berpisah dengan yang dicinta. Tidak ada yang bisa menerima berpisah dengan yang dicinta. Tidak memperoleh yang diinginkan. Saya mau apa, nggak dapat apa. Cita-cita saya makin jauh, perolehan saya makin sedikit. Dan yang terakhir, pancaskanda. Ini adalah duka.
Bagi para makhluk, kita telah terdelusi oleh pandangan kita dan menganggap hal-hal duniawi sebagai kebahagiaan. Delusi tahu? Wan Xiang, delusi. Kita menganggap bahwa hal-hal yang membawa kebahagiaan sejati sebagai penderitaan. Sebagai contoh, melatih tubuh, makan makanan yang sederhana dan bervegetarian, makan pada waktu yang tepat. Bisa nggak? Yang sederhana. Wah, kalau makan mau berlimpah tuh baru enak, gitu kan? Nah, terus vegetarian, tuh daging kudu enak, gitu kan? Nah, ini melatih diri, latihan aja. Terus kita makan pakaian biasa, alih-alih pakaian yang mewah, menganggap semua ini adalah penyiksaan diri dan tidak berguna. Ya, sebenarnya kita gagal memahami bahwa praktek-praktek seperti ini menuntun jalan pembebasan. Makan yang sederhana, pakaian yang murah atau pakaian yang hina. Bukan di situ pembebasan itu. Pembebasan itu adalah orang yang bisa menggunakan kekayaannya untuk diri sendiri dan orang lain. Dia makan, bisa sharing pada orang lain, berbagi pada orang lain. Dia pakai pakaian, dia juga bisa memberikan pakaian orang lain yang tidak punya pakaian. Dia bisa menggunakan untuk dirinya dan orang lain. Itulah orang yang bisa menggunakan. Kebahagiaan adalah relatif. Kita menganggap bahwa ketekunan dalam berdana, menjunjung tinggi sila, kesabaran, semangat, namaskara, dan melafalkan sutra adalah penderitaan. Mau berdana, mikir-mikir, dana berapa ya? Gede, kecil? Gede, kecil? Bingung mau berdana berapa. Itu di situ ditulis Kung Te Siang, bukan ditulis kotak doang. Tulisannya ada Kung Te Siang, kotak kebajikan. Ya, jadi kita apapun yang ditaruh di situ akan menanam kebaikan. Tapi waktu mau menanam, besok aja lah. Udah besok, lupalah. Atau pura-pura nggak lihat ada kotak dana. Ya kan, seperti itu kan. Nah, ini adalah melatih kita, membiasakan diri kita untuk melepas. Dana, jangan dipikir duit kita hilang, duit kita habis, bukan. Dana adalah pelatihan yang paling simple. Maka dalam paramita, dana nomor 1 karena paling mudah dilakukan. Jadi dana ini adalah latihan untuk melepas. Kenapa? Saat meninggal semua kita lepasin. Ujungnya ditukar sama apa? Duit-duitan, bukan duit beneran. Ujungnya kita nggak bawa. Tapi yang kita lepaskan di sini, lepaskan di sini, itulah milik kita yang sesungguhnya, yang nggak bisa hilang, dicopet, dicuri, terbakar atau apapun. Nah itu dia. Menjalani sila, tidak membunuh, ada nyamuk, ada apa, pokoknya kalau bunuh orang sih jarang ya. Nah, tapi ada tadi berita yang ngeracunin satu keluarga, anak bunuh orang tua, semangat untuk bernamaskara, namaskara capek lah gitu kan. Nah terus apalagi baca sutra Lemkeng, lama, apalagi berdiri kalau Mahayana mah. Udah goyang kanan, goyang kiri, nggak bisa berdiri dengan benar. Anak-anak sekarang coba lihat. Anak-anak sekarang suruh baris dan upacara, nggak ada yang kuat lama. Padahal berdiri adalah meditasi berdiri. Maka yang sering melakukan meditasi berdiri ya umat Mahayana ketika kita baca sutra berdiri. Duduk juga duduk seperti lonceng, tegak, duduknya seperti lonceng. Tidur seperti busur. Kakinya nekuk begini, ngadep ke kanan begitu, seperti Buddha Parinibbana, seperti busur begini. Berjalan seperti angin. Itu adalah latihan. Kita tidak memahami bahwa semua ini adalah praktek yang mefokuskan pikiran pada dharma yang melampaui keduniawian. Dan fungsi yang melampaui keduniawian adalah selama hidup di dunia kita bahagia dan setelah meninggalkan dunia kita bahagia. Itu yang disebut melampaui keduniawian. Kalau Anda cuma hidup bahagia saat di dunia doang, tapi di akhirat kita menderita, buat apa? Jadi koruptor kaya raya, punya banyak uang, fasilitas banyak, semuanya nyaman, bisa dilakukan apapun kalau nggak ketahuan. Tapi begitu ketahuan, dimiskinkan, semiskin-miskinnya. Dia bahagia di dunia, tapi setelah kematian, hukum negara mungkin bisa ditipu.
dunia tipu-tipu, ya kan? Tapi hukum akhirat pasti nggak bisa tipu-tipu. Lalu ada praktek yang berpikir sepanjang hari orang-orang menyiksa tubuh dan pikiran mereka tanpa henti. Bagaimana mungkin tubuh manusia dapat menahan semua itu? Jika mereka tidak terlalu rajin, mereka tidak perlu terlalu menderita. Upaya keras seperti itu tidak membawa manfaat, bahkan mereka mungkin mati sia-sia. Ini pandangan orang yang melihat biku, bikuni, biksu, biksuni, para petapa. Ngapain sih ada hidup yang enak, dia bikinnya tidak enak. Orang suruh nikah, dia kagak mau nikah. Orang suruh makan biasa, dia makannya mengemis atau pindah patah atau keliling. Ngapain sih jubahnya banyak, cuma gitu-gitu doang. Kalau umat kan jubahnya, bajunya bisa banyak variasi. Ngapain sih kepalanya botak? Kan rambutnya bisa dimodel-modelin, bisa nyisir. Nah itu dianggapnya kita hidupnya menderita. Padahal saya sih mikir ini hidup paling nyaman. Habis mandi nggak perlu ngaca, lihat-lihat ini rambutnya mau diapain, nyaman. Pakai baju ya ini lagi. Mau ketemu presiden begini, mau ketemu orang biasa begini, pejabatnya begini, mau orang mati begini, ke kuburan begini, ke rumah sakit begini, mau pesta juga begini. Nggak pusing, nggak banyak cincong. Makan, lagi ada apa makan, nggak ada makannya puasa. Kalau puasa ya melatih diri, paling kurus, ya kan? Kalau udah kurus puasa, nah kasihan. Kalau saya puasa masih bisa, stoknya banyak. Kita lebih berpegang pada pandangan bersikeras. Pandangan ini benar, karena gagal memahami alasan sebenarnya. Karena pandangan duniawi adalah pandangan yang terdelusi. Jika kita bertemu dengan guru yang baik, pandangan kita yang tidak benar bisa dikoreksi oleh guru. Tetapi jika kita bertemu dengan guru yang tidak baik, maka kita makin bingung, makin ragu-ragu karena delusi kita. Dan karena ini kita bisa jatuh ketiga alam menderita. Dan saat kita jatuh, kita sudah terlambat untuk menyesali. Hari ini kita berada di sini karena karma bersama. Dan mengerti keraguan itu disebabkan oleh sebab musabab yang saling bergantungan atau sebab akibat yang saling berkondisi. Dengan membebaskan diri dari keraguan dan delusi kebiasaan, bagaimana kita bisa berharap untuk secepatnya menyingkirkan milik kita? Ya kan? Cai Qin Xiao Yun He Tu Qu. Bagaimana kita bisa berharap secepatnya menyingkirkan mingin keberuntungan kita, ya. Jika kita tidak pernah memutus keraguan terhadap delusi ini, kita bisa menjadi jauh lebih parah pada kehidupan selanjutnya. Jadi, yang diajarkan guru Buddha sebenarnya adalah memotong dan potong. Kita diajarkan memotong segala bentuk keraguan-raguan, memotong ketakut-takutan, memotong segala macam sesuatu yang menyebabkan kita bimbang, memotong segala bentuk yang menyebabkan kita terlena. Kita harus memotong dan melihat segala sesuatunya dengan apa adanya. Jangan terbius oleh kenikmatan. Ya, orang bilang lagi bermasalah nih, dah kita pakai terjerumus ke dalam narkoba. Waduh, kalau makan narkoba kamu akan bisa terbebas. Mana ada terbebas sesaat itu doang, fly, udahannya malah sakal, malah menderita, malah kurang dan kurang terus. Mau kembali ke seperti awal nggak bisa, karena sudah bilang terlambat sudah, ya kan? Baru ada berita, ada satu wihara di Thailand, anggota sangganya menggunakan pil yang seperti narkoba. Wah, gimana? Stres sekali ya? Atau bagaimana? Nah inilah. Jadi jangan dipikir kita jadi biku enak. Coba bayangin, orang-orang bisa ke mall jalan-jalan, biku di wihara melulu. Kerjanya rumah sakit, rumah duka, wihara. Rumah sakit, rumah duka, wihara. Orang ajak yong tamasya gitu ya. Nggak ada. Lu di situ apa nggak stres lihat orang sakit, orang mati melulu?
Demikian pun manusia, betul. Tapi kan pelatihannya begitu, Su. Ya udah, itu pilihan dia, Su. Nah inilah kadang-kadang kita nggak habis pikir. Orang sudah mau melatih diri, begitu ada kesempatan ngomongin, digosipin. Suhunya tuh jangan dulu gosip. Sama buruk nggak? Sama buruk. Udah orang susah pakai jubah ini, dikucilin, tidak dideketin, tidak dibesuk. Nah, nggak ada yang temen ngobrol. Nah, akhirnya dia ngobrol sama tembok, ngobrol sendiri. Bisa error nggak? Bisa. Ini jangan dipikir kita bilang, biarlah tenang, suhunya sendirian aja, udah jangan diganggu gugat. Bisa error juga. Orang binatang aja dikurung sendirian bisa stres. Nah, ini dia. Kita seharusnya tidak menyimpan keraguan, bahkan mundur karena kesulitan. Jadi artinya harus semangat. Artinya kita harus fight. Inilah ajaran para Buddha. Para Buddha dan makhluk suci telah melampaui kelahiran dan kematian. Mereka tiba di pantai seberang dan mencapai tanpa halangan, menguasai diri serta pembebasan dikarenakan tumpukan kebaikan dan berkah mereka. Sangat disayangkan kita semua masih terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian. Bagaimana mungkin kita terus memanjakan diri pada dunia yang penuh kejahatan? Ini syair pertobatan ini kita ngajak renungan, direnung. Tapi pada saat pembacaan yang hongkongcan ya, bacanya terlalu cepat, kita nggak ngerti, udah gitu. Maka saya sini bacain artinya supaya waktu baca ya baca aja. Tapi minimal kita tahu apa yang dibaca. Dan waktu bertobat, bertobat. Kita sangat beruntung bahwa tubuh kita yang terdiri dari 4 elemen. Elemen air, api, tanah, dan udara. Saat 4 elemen ini bekerja sinkron, kita jadi sehat. Saat elemen ini tidak seimbang, kita jadi sakit. Unsur panas tubuh menjadi lebih tinggi, kita jadi demam. Kita jadi suka bermimpi. Nah, kalau unsur panas kita rendah, dingin, menggigil, masuk angin. Saat unsur air kita banyak, kayak saya keringetan, airnya banyak minum, ya kan? Badannya gembior, banyak airnya. 7 manusia rata-rata 70% terdiri dari air. Kalau lebih dari 70% kelebihan, maka kita keluar keringat, sering muntah, ya. Nah, karena ini unsur air. Lalu kalau kita kurang air, dehidrasi, kering. Jadi tanaman aja kalau kurang air layu, badan juga sama. Terus kalau kita kelebihan udara, kelebihan angin, ya masuk angin. Kurang angin, lemas. Kayak balon. Balon ditiup kalau besar pecah. Kekurang angin, lempem. Tanah, kelebihan tanah. Badan kita ini udah kayak gini nih tubuh kita sehari-hari. Kelebihan dia jadi tumor. Ya kan? Changliu namanya, tumor. Itu kelebihan dari unsur tanah. Kalau kurang badannya, unsur tanahnya kurang, jadi kurus, kering, menderita. Maka 4 unsur ini harus seimbang. Panca indera kita dalam keadaan sehat, kita dapat bergerak bebas dengan nyaman. Jika sekarang kita tidak berlatih dengan tekun, apa yang kita tunggu? Selama kehidupan masa lampau kita gagal untuk merealisasikan kebenaran. Dalam kehidupan ini, kita melewati waktu tanpa mencapai pencapaian spiritual apapun. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita pada masa yang akan datang? Bagaimana? Sekarang aja kita tidak bisa menjaga diri kita. Sekarang aja kita masih belum bisa merealisasi kebenaran buat hidup sih. Apa tujuan kita hidup? Untuk apa kita dilahirkan? Orang bilang, saya udah bosan hidup. Iya, oke. Kehidupan yang seperti apa yang kamu bosan? Ganti loh, ganti haluan. Pergi ke tempat yang jauh di mana orang tidak mengenal kamu. Fight di sana, berjuang dari nol. Kejar yang kamu mau. Bukan seperti ada orang tua ya memaksakan anak harus menjadi ini, sehingga anak kita tumbuh karena keinginan orang tuanya. Jadi orang tua ini ngatur banget, anaknya nggak bisa berkembang. Oh, saya udah bosen Su. Ya udah, gimana caranya supaya kamu bisa mandiri? Merantau. Maka di Jakarta ini yang banyak berhasil orang rantauan kan. Kenapa? Dia bisa mandiri. Kalau orang yang diketekin maknya terus,
Wah, nyaman. Akhirnya begitu emaknya nggak ada, dia tidak bisa kerja apa-apa. Benar. Dari kecil dimanjain, kamu jangan kerja, nggak usah. Udah biar mama aja susah. Begitu gede dia nggak tahu apa itu kerja. Hidupnya main-main, santai-santai. Ya seperti itu. Kita merenungkan bahwa kita harusnya benar-benar menyesal dan mengasihi diri kita sendiri. Orang ya jarang lo mau mengasihi diri sendiri. Mau fight, tapi dia nggak tahu batas diri dia sampai di mana. Nyari uang buat rumah sakit. Saking sibuknya, nggak pernah libur, nggak pernah tamasya, nggak pernah healing. Sibuk, akhirnya down, tumbang. Saat tumbang, setoret rumah sakit. Nyari duit mati-matian, ujungnya habisnya rumah sakit. Coba ICU sehari berapa? Kalau orang udah kena masuk, menghitung hari bunyinya tiau. Makannya kagak enak. Mana ada makanan yang enak di rumah sakit, hambal, tawar. Tapi saya bingung waktu saya lagi itu di rumah sakit makanannya enak-enak. Ada rasa gitu ya. Biasanya rumah sakit makanannya nggak ada rasa. Ya, nah itu dia. Jangan menyesal. Kasihinlah diri kita sendiri. Aduh, ini jantung udah capek bergerak. Kasihinlah dia. Ya, suruh jantungnya istirahat, jangan bergerak. Mati dong su. Maksudnya jangan terlalu jadi beban. Kayak saya kegemukan gini, fatty liver. Kasihan jantungnya. Meniatnya mau kurus. Tapi dana makanan banyak tuh kan, pusing. Ini mulut maunya sedikit, tapi haus lah gitu kan. Makanya penderitaan muncul dari mulut. Padahal si perut udah teriak-teriak, si lambung udah bilang stop. Tapi mulut, ntarlah enak karena si mulut cuma makan. Mulut nggak ada urusan, dia harus giling, dia harus apa. Kalau saya makannya cepat, makanya bilang kasihan lambungnya. Kalau makan harus dikunyah 32 kali, Allah capek. Tapi memang begitu. Anda mau sayang lambung, kunyalah 32 kali. Udah nggak ada rasanya. Ya, kayak bubur. Kalau daripada kunyah 32 kali semua makanan di blender aja. Di blender gelek langsung. Sama-sama makanan semua. Makanan apapun, Anda blender, kasih air ya. Makan glek sama kan? Tapi kenapa gampang lapar? Karena kita ini nggak bekerja, gigi nggak bekerja, jadi kita merasanya makan tapi nggak makan. Padahal di lambung sama. Nah, begitu sakit nggak boleh makan yang keras-keras, nggak boleh makan yang pedas-pedas, nggak boleh makan yang ini itu. Ayo. Tapi selagi kita sehat, kita tidak menyayangi diri sendiri. Maka menyayangi diri sendiri itu mahal. Kalau nggak darah tinggi, jangan makan garam. Tawar semua makanannya, nggak enak kan? Jadi sayang diri sendiri itu nggak enak. Maka ya udah, makan aja. Tetapi ada kesadaran. Udah waktunya berhenti. Ada orang kalau higien, semua maunya paling bersih. Kayak orang Singapura, pasti bersih semua kan makanannya. Begitu dia ke Indonesia, moncor. Ada makanan bersih, nggak cocok. Kenapa? Kalau bersih, masuk bakteri dikit, langsung bermasalah. Di Taiwan, penyakit perut itu jadi masalah yang kayak besar. Di Indonesia sakit perut mah biasa, minum obat beres. Tapi Taiwan itu sampai didaftarin ke Departemen Kesehatan, didata rumahnya di mana, kapan dia pulang, kapan dia datang. Cuma sakit perut doang. Kita mungkin telah melafalkan sutra, duduk dalam meditasi, melatih praktek pertapaan, tapi kadang kita mengalami penyakit ringan. Kita berpikir penyebab dari penyakit itu adalah karena ketekunan kita melafalkan sutra atau bermeditasi. Kita tidak sadar bahwa jika kita tidak berlatih seperti ini, mungkin kita sudah mati. Tapi karena kita tekun dalam berlatih, kita masih bisa hidup terus. Berapa banyak pertapa yang dia bertapa di hutan di mana tubuhnya kurus kering, tapi enggak meninggal. Dan berapa banyak pertapa yang dia biasa meditasi tingkat tinggi,
Dia tidak butuh makanan manusia. Kenapa? Karena saat dia bermeditasi mencapai alam frekuensinya, mencapai alam tinggi, dia disupport sama para dewa dan malaikat. Jadi mereka makan makanan surga. Ajaib ya, ajaib. Tapi saya belum ke sana, tenang. Ini belum bisa cerita. Ntar ya kalau udah dapat makanan surga saya ceritain. Adalah hal yang biasa jika tubuh dari 4 elemen ini mengalami sakit, usia tua, dan kematian. Hal-hal itu tidak bisa terhindarkan. Semua yang ada di dunia ini suatu saat pasti akan lenyap dan mati. Jika kita berharap untuk mencapai sang jalan, kita harus berlatih sesuai dengan ajaran. Karena makhluk hidup itu harus terus-menerus berputar dalam 3 alam menderita dan mengalami segala jenis penderitaan. Huineng berkata, Fanam Ciputi. Masalah-masalah manusia adalah sama dengan kebodian. Jadi artinya kalau Anda ingin mencapai pencerahan, Anda harus menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Oh masalah. Ya, kayak orang India dong. Masalah jadi makanan, masalah dosa. Udah bermasalah berdosa. Pernah makan makanan India? Kalau itu namanya masalah dosa. Enak itu doyan orang. Padahal udah masalah, ada dosa. Masalah dosa bahasa India. Masalah. Tanpa ada masalah, manusia nggak bisa berpikir dan bijaksana. Ya manusia mutlak harus punya masalah. Coba bayangin, nggak ada ujian. Orang bisa naik kelas nggak? Kan mau naik kelas harus ada ujian. Ujiannya lulus, naik kelas. Kalau nggak lulus, nggak naik kelas. Nah ini dia, ya. Jadi jangan jadikan masalah sebagai musuhmu, jadikan sebagai teman, jadikan sebagai sahabat. Hadapi dia, ngobrol dengan dia. Saya bermasalah sekarang. Kenapa saya bermasalah? Siapa yang bermasalah? Apa solusinya? Buktinya, dulu kita pernah masalah nggak? Karena sekarang udah lewat tuh. Waktu dulu kita kayaknya nggak bisa hadapi kan? Kayaknya udah putus asa kan? Tapi nyatanya udah lewat. Udah biasa. Nanti menghadapi masalah yang sama kecil, gue udah pernah itu. Tapi waktu dulu ngadepin ya setengah mau udah. Iya kan? Nah begitu. Jika kita ingin melatih seluruh dharma seperti kepala kita sedang dipertaruhkan, jangan nyanyiakan kehidupan kita tanpa mencapai sang jalan. Biasa kita baca Seriko kalau malam bisu-bisu ya. Nah kepala ini seperti terbakar. Kalau kepala kita lagi terbakar, apa yang akan kita lakukan duluan? Mikirin besok mikir apa, besok sama siapa? Kan enggak. Yang kita lakukan adalah memadamkan api di kepala kita dulu. Orang emosi juga begitu. Kita dicengkram oleh emosi. Ya semua orang bisa emosi, semua orang bisa marah, wajar, namanya orang punya perasaan. Perasaan ada senang, tidak senang, ada perasaan marah, ada perasaan bahagia, itu wajar. Tapi saat kita emosi, apa yang harus kita lakukan dulu? Bahasa umumnya calm down, cooling down. Mana bisa? Orang lagi marah-marah disuruh cooling down. Jadi kalau suami Anda meledak atau istri Anda meledak, jangan ditambah bom, jangan ditambah minyak, jangan ditambah bensin. Dua-duanya makin meledak. Buru-buru, peluk, ciumin aja, pelukin aja. Udah tenang. Kalau perlu pakai air tapesway. Udah tenang. Kalau dia udah tenang, baru berantem lagi, lanjutin. Ngomonglah baik-baik, ya kan? Nggak usah pakai emosi juga bisa. Tapi ya manusia kan begitu. Karena kita belum luput dari kesucian. Sekarang setiap saat kita harus dengan ketulusan bernamaskara dengan 5 titik menyentuh tanah seperti gunung yang runtuh demi orang tua kita sekarang dan semua orang tua kita di masa lampau. Kita ini punya banyak orang tua dalam setiap kelahiran. Kita ini semua sekarang mungkin nggak kenal, sekarang mungkin orang lain. Kalau ada yang nyambung, ada yang ngeklik, bisa jadi dulunya pernah jadi orang tua kita.
Makanya kenapa kita sama tetangga sakit, kita yang lebih panik daripada anaknya, daripada cucunya. Mungkin dia dulu orang tua kita, atau anak kita, atau siapapun yang pernah berhubungan sama kita, gitu ya. Dan semua guru dharma, acarya, upajaya, monastik dari 3 senioritas, para penasehat yang baik atau tidak, zaman dulu, zaman sekarang yang akan datang, memberkati kebaikan dan menghukum kejahatan para makhluk apapun, yang kasat mata, yang tidak kasat mata, yang menjaga dan melindungi mereka, yang menjunjung tinggi mantra, para naga raja dan 5 penjuru, para dewa dan naga makhluk lainnya dari 8 divisi, makhluk yang tidak terhingga di 10 penjuru, kami bernama sekarang. Terus baru nyebutin nama Buddha. Kalau Liang Hong Pao Chan, nama yang disebut pertama adalah Maitreya. Yang Chan lainnya Vairocana, Vilucanapo. Nih, terpujilah Buddha Maitreya, terpujilah Buddha Vipasin. Vipasin adalah Buddha 7 Buddha yang lampau. Terpujilah Buddha Sikhi, terpujilah Buddha Wesabu, terpujilah Buddha Kakucanda, terpujilah Buddha Kanagamuni, terpujilah Buddha Kasyapa, terpujilah Buddha Sakyamuni. 7 Buddha ditambah Maitreya disebut. Bahkan kita punya mantra 7 Buddha, Lipo Lipoti Coho Cohoti Toroniti Nihalati Piliniti Mohacani Cani Cini Sampoho. Kenapa 7 Buddha ini penting? Ini 7 Buddha yang paling dekat dengan Sakyamuni Buddha. Dan semua Buddha ini ajarannya sama. Dengan bertobat pada 7 Buddha, membacakan namanya dan menyesali persoalan kita, penyesalan, maka 7 Buddha ini yang paling dekat blessing kita. Gitu. Sekali lagi kami menyatakan perlindungan pada 3 permata di 10 penjuru hingga ujung ruang angkasa. 10 penjuru hingga ujung ruang angkasa ini adalah semesta yang tanpa batas. Kami memohon agar 3 permata menerima kami dengan kekuatan cinta kasih dan ulas asih mereka, serta melindungi kami dengan kekuatan spiritual mereka. Kami mulai sekarang hingga tercapainya pencerahan, kami akan selalu merenungkan 4 pikiran luhur. Bahasa palingnya Brahma Wihara, bahasa Sanskritnya Catwari Aparimanani atau Seuliang Sin, bahasa Mandarinnya 4 uliang tanpa batas, sin hati, hati yang tanpa batas. Apa itu hati dan tanpa batas? Maitri, meta, cinta kasih, karuna, ulas asih, digabung jadi compassion, mudita, joyfulness, kebahagiaan, simpati, dan upeksa atau upeka, keseimbangan batin. Ini adalah 4 hati yang tanpa batas. Sehingga 4 ini memang nyata-nyata tanpa batas dan jangan dibatasi. Jangan batasi cinta kasih kamu hanya pada orang segelintir kamu, teman kamu, keluarga kamu. Tapi cinta kasih ini tanpa batas pada siapapun, yang percaya dan tidak percaya, yang baik maupun buruk. Ini adalah pelatihan cinta kasih tanpa batas. Ulas asih, jangan hanya berulas asih pada orang-orang sekeliling kamu, tapi orang-orang yang lain, kenal tidak kenal juga kita harus berulas asih. Mudita, bahagia, simpati, joyful. Bukan hanya kita cuma dengan pasangan kita atau orang yang kita sayangi, tapi semua makhluk harus juga kita pancarkan mudita cita tanpa batas. UPK, keseimbangan batin tanpa batas. Orang yang sudah pikirannya seimbang, tenang, seimbang, dia bisa membedakan kapan waktu diperlukan untuk diam, kapan waktu diperlukan untuk ngomong, kapan waktu diperlukan untuk belajar, kapan waktu diperlukan untuk ngajar, karena dia sudah seimbang. Orang yang seimbang ini kadang-kadang membingungkan. Kenapa? Perasaan kemarin-kemarin tuh happy terus atau sedih terus. Begitu kita dijalanin UPK, mencapai keseimbangan, kok kayaknya nggak mau ngapa-ngapain ya, kok kayaknya flat aja ya perasaannya ya. Kalau lagi dulu dipuji-puji kayaknya langsung terbang. Kalau sekarang dipuji-puji, oh ya, biasa aja. Kalau dulu dimaki-maki kayak marah banget, gondok, kesel, mau hajar tuh orang. Begitu sekarang udah di UPK tenang seimbang, dimaki orang, oh ya terima kasih, malah bilang syekam syahamidah. Kenapa? Udah biasa. Tapi jangan kita menjadikan ini untuk alasan.
Ada orang nasihatin kita pura-pura flat, nggak denger. Itu mah cuek namanya. Ada orang marahin kita bodoh, pura-pura bodoh. Gua nggak denger. Flat bukan kayak UPK, bukan kayak gitu. Persembahan batin kita mempraktikkan, kita mendengarkan, dan kemudian kita jangan lakukan apa yang orang lain tidak suka, ya. Oke. Nah, itu perlindungan pada permata dan kemudian mengajarkan 4 pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dharma, pengetahuan tentang arti dharma, pengetahuan tentang bahasa, pengetahuan tentang kecakapan berbicara. Lalu ada liu sentung, ada sat abinya atau kemampuan batin. Kemampuan batin adalah yang kita peroleh dari pelatihan meditasi. Yang pertama, mata dewa, matanya kayak dewa, bisa melihat yang tidak terlihat. Telinga dewa, telinganya bisa mendengar yang tidak terdengar. Terus kemudian bisa membaca pikiran. Jadi orang ini bisa membaca pikiran orang lain. Itu hasil dari samadhi atau meditasi. Lalu kemudian bisa melihat masa lampau, mampu menghancurkan nafsu keinginan, dan lalu kemudian dikatakan kekuatan spiritual lain seperti nembus tembok, terbang di angkasa, berjalan di atas air. Ini adalah kemampuan batin yang muncul dari meditasi. Tapi bukan berarti meditasi ada yang nggak punya abinya. Ada. Jadi bukan berarti meditasi udah pasti ya. Nah, karena abinya ini bonus. Kalau kita punya nggak boleh sombong. Kalau kita nggak punya jangan sedih. Belum tentu meditasi kita tidak berhasil. Begitu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Masih panjang soalnya bab tentang keraguan, ya. Nah, intinya apapun dalam hidup ini yang menyebabkan kita menjadi ragu-ragu, kita harus punya pegangan. Saat ini saya sakit, aduh, nanti bisa meninggal nggak ya? Kalau Anda punya pikiran begitu, pasti cepat meninggal. Kalau Anda sakit, saya pasti sembuh, saya bisa sembuh, dan saya akan sembuh. Maka Anda bisa sembuh. Kalau Anda pikirnya, aduh, kayaknya gua bodoh ya, orang tua juga bilang dasar bodoh, masuk ke alam bawah sadar. Tanpa sadari, walaupun Anda pintar, Anda akan segera menjadi orang bodoh. Karena ini adalah program. Jadi kalau mau membuat seseorang terprogram, programlah hal yang baik. Pada saat mau tidur, suami Anda cuek sama Anda, uang jajan kurang. Waktu mau tidur, dia udah mau mengorok tuh antara sadar dan tidak sadar, bisikin, papi itu adalah yang paling baik deh. Papi akan selalu baik sama mama dan akan selalu royal sama mama. Tiap malam dibisikin. Yang kita tidak suka kita katakan, mami itu tidak suka kalau papi gini-gini. Mami percaya, jangan begini-gini ya, masukin. Karena waktu orang mau tidur ke pulas, kesadaran dia itu paling aware, terjaga. Apa yang dimasukkan, termasuk ke anak-anak ya. Anak-anak bilang, kamu akan pintar, kamu cerdas, kamu bijaksana, kamu jadi orang baik. Bisikin kata-kata yang baik pada anak kita. Dia akan tumbuh dengan baik. Seandainya dia sempat salah jalan, tapi alam bawah sadar dia akan kembali balikin dia. Kamu bukan anak yang jahat nak, kamu bukan pendendam, kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Bisikin. Maka orang dari dulu selalu memberikan dongeng sebelum tidur, betul? Karena dari dongeng itu banyak hal-hal positif yang bisa dipelajari. Asal jangan dongengnya adalah mistis, cerita horor gitu. Tapi dongengnya adalah cerita-cerita yang bermanfaat. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Yang di rumah, selamat malam. Apakah ada yang mau bertanya? Iya, banyak yang menonton. Ya, kalau tidak ada, nggak ada? Yakin? Tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Malu, ya silakan Pak.
Boleh ya pakai mic ya biar bisa jelas ya. Biar bisa jelas. Ya saya mau tanyakan, kita sebagai manusia punya orang tua. Punya orang tua. Begitu pun binatang orang tua yang bisa terlahir. Kalau kita terlahir di alam dewa, di alam setan, apa kita punya orang tuanya di sana? Di sana. Oke. Ini kan kalau di alam manusia kita punya orang tua, betul? Nah kalau kita lahir di alam dewa sama alam setan, apakah kita juga punya orang tua? Gitu ya. Orang tua kita di alam dewa adalah kelahiran di alam dewa spontan, langsung gede, ya. Lahir kita di alam dewa nggak dari anak kecil, tapi langsung besar. Nah masalahnya waktu lahir di alam dewa kita jatuh di pangkuan siapa? Jadi waktu lahir kan spontan. Nah kalau di sana jatuh di pangkuan siapa? Kalau kita jatuh di pangkuan Raja Dewa Indra, Sakra atau Tiantikong, itu jadi anak kaisar langit. Kalau kita jatuhnya di yang jaga kuda, kayak PM Senggokong kan dia sempat jaga kuda kan. Dia jatuhnya di Dayang-Dayang. Jatuhnya waktu lahir, plek gitu. Di tangan mereka atau di pangkuan mereka, itu jadi anak mereka. Nah makanya dikatakan begini, ada orang yang berdana membangun wihara, tempat ibadah, bangun sekolah, atau bangun rumah, beda rumah. Begitu dia meninggal, dia punya rumah karena dia telah mendanakan rumah atau tempat ibadah. Tapi kalau orang yang cuma baik-baik biasa-biasa doang, dananya kecil-kecilan, partisipasi, bisa nggak dia di surga punya rumah? Bisa. Begitu lahir dia jatuhnya di pangkuan Dayang-Dayang. Tapi Dayang-Dayang kerja di istana. Punya rumah? Ada istana. Walaupun bukan punya rumah tapi tidur di situ. Ya kan kayak pembantu di rumah mewah. Sebenarnya beruntung nggak itu pembantu? Kalau zaman nggak ada CCTV ya, pembantunya itu enak banget. Mau berenang, mau ngapain, nonton TV, layar lebar. Kalau sekarang ada CCTV ketahuan. Jadi kalau pembantu zaman dulu tinggalnya mewah, enak, tapi status pembantu. Begitu ada majikan, baru kerja-kerjalah begitulah. Tapi majikan nggak ada, dia jadi raja. Jadi kelahiran spontan di alam dewa, dia punya orang tua. Itu dewa-dewa rendah. Kalau dewa-dewa yang hidupnya di meditasi, kita nggak punya fumu. Fumu kita lian hua, teratai. Nah, hua kai qian fo, ciu pin lian hua, wei fu mu, 9 tingkat bunga sebagai orang tua. Kenapa? Lahirnya di atas teratai. Terus habis lahir ngapain? Nah, ulial, meditasi, hanya meditasi dan terus meditasi. Tapi ini alamnya di atas loh, di alam Brahma. Usianya panjang dan lama, tapi dia kerjanya meditasi. Karena pikirannya tenang, indranya terjaga, dia fokus dan dia mengalami kebahagiaan dari pikiran, bukan duniawi. Maka kalau Anda tidak suka meditasi, ya jangan harap bisa lahir di alam yang bahagia. Kalau Anda lahir di alam Brahma, nggak suka meditasi tapi kebetulan lahir di alam Brahma, nggak bakal bisa tenang. Suruh duduk diam di sini bisa 5 jam, 7 jam, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, cuma duduk doang. Itu dia, lahir di sana kayak gitu. Hanya di alam pikiran. Nanti kalau arupa Brahma, ya udah nggak ada Brahma, udah nggak ada badan, hanya dengan pikiran. Kalau di alam setan, apakah di alam peta kita punya orang tua? Mungkin bukan orang tua yang melahirkan kita karena nggak ada setan yang melahirkan. Tapi semua kelahiran di sana juga spontan. Jadi kita jadi anak siapa di sana? Nah, ada kita bilang loca kui semu. Loca atau raksa adalah ibu daripada setan. Kalau dikatakan raksa atau loca, raksasa raksa adalah ibu daripada para setan.
Ya mungkin di sana ada yang kayak orang tua asuh, angkat, ya. Begitu kita lahir di sana, oh diasuh sama dia, diangkat sama dia. Nah banyak kan kalau kita dulu ditakut-takutin, hati-hati lo anak kecil yang dibawa keluar nanti dibawa kolong gembel apa-apa itu ya, wewe gombel gitu kan. Jadi anaknya dia hilang berapa lama terus muncul lagi, udah punya ibu angkat dari alam lain. Ya model-model begitu. Jadi di alam peta nggak ada orang tua yang melahirkan, di alam surga nggak ada orang tua yang melahirkan. Yang melahirkan dari rahim cuma manusia dan alam binatang. Nah, kalau alam yang lainnya lahirnya spontan. Yang berhubungan karma dengan kita adalah orang tua kita. Dulunya, masa lampaunya dia pernah orang tua kita. Begitu kita meninggal, tetap lahir di tempat yang sama dan kita langsung tahu itu orang tua kita. Maksudnya gini Pak, waktu jadi manusia orang tua kita pernah meninggal dan dia udah meninggal di surga. Terus begitu kita meninggal di sini, kita langsung lahir di surga dan ketemu. Kita langsung bilang itu adalah orang tua kita. Dan orang tua kita bilang ini adalah anak saya. Kenapa? Alam-alam dewa sampai kapanpun akan tahu keturunannya. Makanya kenapa saya misalnya jadi biksu, wah orang tua dari 7 kelahiran cari saya. Pak, kelahiran yang sebelumnya orang tua saya cari saya. 2 kelahiran sebelumnya ternyata orang tuanya beda, dia juga cari saya. Sampai 7 kelahiran. Kenapa? Karena seseorang menjadi anggota sangga bisa membantu 7 kelahiran. Bisa membantu orang tua dalam 7 kelahiran sebelumnya. Dan keturunan-keturunan yang dulu, leluhur-leluhur kita hanya minta bantuan dari garis keturunannya. Maka kalau kita melakukan pelimpahan jasa dengan baik dan benar, apalagi kita mau membalas budi orang tua kita dalam kelahiran lampau, sekarang dan mungkin yang akan datang. Kalau yang akan datang kan belum ketahuan. Tekad kita adalah saya membalas budi orang tua saya dalam kehidupan lampau. Itu bisa. Dan garis leluhur kita cuma minta bantuan kepada kita yang sekarang. Maka pelimpahan jasa akan mudah diterima oleh yang terdekat dengan kita atau garis keturunan kita. Maka setiap doa, kebaktian atau apapun Anda katakan, semoga orang tua saya di 3 masa selalu berbahagia, terbebas dari pendeta. Semoga mereka leluhur-leluhur kita bisa berbahagia. Yang nolong kita tuh bukan orang lain. Yang care sama kita bukan makhluk lain yang kita pergi jauh-jauh, kita apa minta tolong. Tapi leluhur kita setiap saat lihat kita, sadari kita. Kalau ada kita yang menderita, dia akan bisa bantu sebisanya. Kalau dia cuma alam rendah, dia yang minta bantuan. Nah kalau dia terlahir di alam tinggi, kita nggak usah ngomong babi bu bebok. Orang tua lihat anaknya susah, bantu nggak? Cenglinya begitu. Jadi orang tua di dalam setiap kehidupan itu ada. Jadi kita lahir di surga, ketemu lagi, itu orang tua saya. Atau boleh dikatakan begini, Samudra katakan, tidak ada satu jengkal pun di bumi ini yang kita belum pernah lahir. Dan kalau semua tulang belulang orang tua kita dikumpulkan, tingginya seperti gunung Semeru. Kalau kita tahu khotbah Buddha ngomong ini apa artinya? Artinya kita ini lahir-lahir terus. Dan orang-orang lingkar-lingkar kita yang selalu berhubungan sama kita, yang bisa masuk ke hati kita, ada jodoh sama kita, itu ringnya itu aja. Kelahiran lampau dia mungkin jadi orang tua kita, atau kita jadi orang tuanya, atau jadi saudara, atau jadi guru, atau jadi apa. Lahir lagi sekarang, linknya itu aja. Muter-muternya dunia-dunia ini aja. Kumanta masa gara coba lihat. Sejak saya di sini, saya nggak ngomong masa lalu ya. Kalau masa lalu umatnya ramai banget katanya. Sejak saya di sini udah 2 tahun. Yang berjodoh ya ini aja ringnya. Ya, bongkar pasang ya ini juga. Kemana yang lainnya? Oh ternyata nggak jodoh sama saya. Ngapain paksa-paksa? Woi Laila. Ini ringnya ya begini. Kenapa? Kita ada jodoh. Mau maksain yang bukan jodoh kita, ya bukan. Mungkin mereka ada jodoh dengan suhu lain,
atau wihara lain, nggak ada masalah. Siapapun yang berhubungan sama kita dan kita respect dan kita hormat dan kita ada rasa kehilangan kalau dia pergi, pasti itu cangpei, pasti itu leluhur. Ya, oke. Semoga bisa menjawab dan semoga kita bahagia. Sesi sudah jam 8, waktunya makan. Terima kasih semuanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadi atau om gate-gate para gate para sam gate bodhisattva. Tadi atau om gate-gate para gate para sam gate bodhisattva. Tadi atau om gate-gate para gate para sam gate bodhisattva. Amitabha. Selamat malam Fabe. Oh, ada Fabe. Ya, rame hari ini. Terima kasih.